Baik, saat ini kami berada di gedung DPRD Kabupaten Indramayu, di mana di dalam ruangan tersebut akan dilangsungkan interpelasi, di mana yakni pihak legislatif akan mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bupati Indramayu. Dalam hal ini Bupati Indramayu diharapkan untuk hadir. Namun demikian kita tidak bisa mengetahui bahwa apakah dalam interpelasi ini Bupati Indramayu akan hadir atau tidak. Mari kita simak kegiatan interpelasi di gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Muncul masalah terkait masalah rasionalisasi, dan ini dengan perpu itu tidak dipakai. Jadi ada dikendarai indikasi pelanggaran. Saya menanggapi media. Sekarang itu Bupati tidak hadir di sini. Ini kan betul. Kalau kita misalkan, Pak, saya tidak ada nulis. Tapi kan ini kan petunjuk. Ini petunjuk. Jadi ada petunjuk termasuk alat bukti, mungkin konten-konten yang pertanyaan saya kan jawaban pribadi itu. Kalau sudah jadi yang beli. Dengan perpu itu tidak dipakai. Jadi ada dikendarai indikasi pelanggaran. Iya, makanya kan dia kan enggak. Iya. Masuk itu. Oh iya, sudah dikasih tahu tadi. Oh iya. Tidak berkeadilan. Ketua Padang Paya pasti kira. Pertama gini, teman-teman saya mewakili fraksi Golkar dan saya ketua fraksi Golkar. Esensi ya kehadiran Bupati yang diwakili Seda itu clear sesuai tatib yang diatur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ketika sekarang dalam rangka pendalaman, lalu di kemudian ya ada hal yang esensi yang memang itu menjadi kebijakan Bupati yang memang menurut kita Pak Sekda tidak bisa jawab. Ini yang ingin diskor. Pertanyaan tadi, disharmonisasi dengan Wakil Bupati. Pertanyaannya, itu sudah diatur Undang-Undang 23 Pasal 66. Tugas Bupati, Wakil Bupati, bagaimana itu diatur di situ. Sekarang kenapa itu tidak difungsikan? Itu kan yang lebih tahu kan Bupati. Tadi saya dan teman-teman juga berharap Ibu Bupati hadir supaya tidak justru publik menilai bahwa Bupati ini clear loh, ini kebijakan dia. Ya, saya kan menduga kebijakan-kebijakan seperti tadi contoh, bicara pada rotasi rumah sakit aja. Jangan-jangan Bupati nggak tahu, diadol, ini perintah Bupati. Itu yang kita patut pertanyakan, dan kita selagi saya sayang kepada beliau. Tidak bermaksud untuk apa? Untuk ada perbaikan interpelasi ini. Kegiatan interpelasi ini Bupati mendelegasikan kepada Sekda Indramayu untuk mewakili sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak legislatif. Pertanyaannya juga lebih tepat. Permen 2 itu apakah sengaja dilantikan atau gimana dari pertanyaan? Yang mana, Pak? Permen 2 untuk kaitan dengan masalah PDAM, Pak. Masalah tata kelola kaitan dengan pegawaian, Pak. Permen 2727 dan semangat oleh varian supaya dijawab. Permen 2 saya pikir Pak Masda ya, bisa kita bantu tindakan setelah ini. Nah, kalau peraturan perundang-undangan memang seperti itu, Pak. Jadi ada hierarki peraturan perundang-undangan di mana dimulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, kaitan dengan pemerintah sampai dengan peraturan daerah. Nah, ketika ada peraturan lainnya yang memang tidak sama dengan hierarki undang-undang itu bisa diabaikan. Misalnya ada Perpu, ada Permen, ada peraturan BPK atau peraturan menteri lainnya tidak sama, tidak sejalan dengan undang-undang yang tadi dalam hierarki itu, ya bisa diabaikan. Jadi dalam hal ini anggota legislatif mempertanyakan beberapa permasalahan terkait tentang Perumdam Tirta Dharma Ayu, di mana ada kebijakan Bupati yang mengangkat dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu dari luar wilayah Kabupaten Indramayu, dan ini merupakan satu hal yang kurang mendukung pada pemberdayaan potensi sumber daya manusia yang ada di Indramayu, di mana masih banyak potensi-potensi warga Indramayu yang memiliki peluang untuk menduduki jabatan tersebut. Sehingga apabila sudah dimulai hal yang demikian, maka akan menjadi sesuatu hal yang berkelanjutan untuk peluang-peluang posisi jabatan strategis akan dijabat oleh warga dari luar wilayah Kabupaten Indramayu.
seperti halnya jabatan eselon yang dilalui melalui proses open bidding. Banyak warga Indramayu yang punya potensi yang sudah mengikuti proses karir dari nol dan sehingga mumpuni untuk menduduki jabatan di eselon 2. Namun dengan adanya kebijakan bupati yang seperti dilakukan terhadap Perumdam, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jabatan eselon 2 akan diduduki pula oleh pejabat dari luar wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu pula ada beberapa hal yang disampaikan oleh anggota legislatif, yakni tentang kebijakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana ini sebagai kitab pemerintah daerah sekaligus merangkum tentang bagaimana tugas wakil bupati. Dalam hal ini legislatif menanyakan tentang keharmonisasian antara bupati dan wakil bupati, di mana seolah-olah wakil bupati tidak diberikan tupoksi yang jelas oleh Bupati Indramayu, sehingga wakil bupati tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ini menjadi satu pertanyaan ketika bupati mendelegasikan kepada Setda untuk mewakili interpelasi, bukan malah bupati mewakilkan kepada wakil bupatinya untuk menghadiri interpelasi. Selain itu pula kebijakan-kebijakan lain yang dianggap kurang pas, yakni pada proses rotasi mutasi, di mana ada jabatan profesi yang harus menjalankan tugas administrasi, seperti halnya di Dinas Kesehatan. Banyak tenaga-tenaga profesi kesehatan yang tidak ditempatkan sesuai dengan posisi kompetensinya. Yang dapat kami sampaikan, kru yang bertugas fokus Pantura dari Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.